Ya, kembali lagi di channel Rian Cemara. Kali ini kita akan mereaction seputar perjalanan proses pembuatan air minum yang kita sering konsumsi, dan baru-baru kali ini sepertinya sudah viral gitu tentang masalah di air minum minum kemasan Aqua. Oke, untuk lebih lanjut kita lihat di mana proses pembuatannya. Mari kita lihat. Nah, ini tahap Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, dari pembuatan mana asal air air minum kemasan Aqua. yang setiap hari kita konsumsi? Bagaimana setetes air bisa melalui perjalanan panjang hingga akhirnya tiba di rak supermarket, Tuh, siap untuk kita minum? pabrik Aqua. Hari ini, kita akan mengikuti perjalanan menakjubkan itu. Mulai dari sumber air yang murni, proses penyaringan canggih, hingga teknologi pembuatan botol dan pengemasan steril. Nah, Anda akan melihat bagaimana kan rumor-rumor baru kali ini kan tentang Aqua. Ya, kita tahu kan di medsos, di sosial media, bahwasannya Aqua eh, terbuat dari air yang disebor. Nah, maka kita lihat gimana prosesnya itu. jutaan botol diproduksi dengan kecepatan Nah, ini tinggi, jutaan botol. diperiksa dengan ketelitian luar biasa, Oh, dan akhirnya sampai ke tangan Anda. itu pakai Bersiaplah itu ya, untuk mesin kagum canggih dengan tanpa perpaduan disentuh teknologi, kebersihan, dan presisi dalam proses produksi air kemasan. langsung masuk ke kardus. Sekarang, mari kita telusuri proses produksi air kemasan. Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana air di dalam botol berasal? Apakah benar-benar sebersih dan seaman yang kita Bagaimana bayangkan? itu tuh? Kita lihat. Semua dimulai dengan pemilihan sumber air, Tuh iklannya kayak sebuah gitu langkah ya. yang menjadi Sumber dasar dari air seluruh yang proses mengalir. produksi. Air yang digunakan dalam air kemasan tidak dipilih secara sembarangan. Prosesnya diawasi secara ketat oleh para ahli dan mengikuti standar kualitas yang ketat. Sumber air bisa berasal dari mata air alami yang mengalir dari pegunungan, yang terkenal karena kandungan mineralnya yang seimbang. Mata air ini sering berada di lokasi yang terlindung jauh dari aktivitas manusia. Namun sebelum air masuk ke proses produksi, air tersebut harus menjalani pemeriksaan kualitas yang ketat. Air harus memenuhi standar ketat untuk kemurnian, kandungan Jadi mineral, diperiksa itu tuh serta bebas lewat dari di kotoran atau mikroorganisme laboratorium berbahaya. gitu, tentang Air kandungan kemudian mineralnya. melewati sistem filtrasi dan Nah, masuk pemurnian dalam yang ketat. filter Pertama, dari dilakukan filtrasi mekanis untuk menyaring debu dan partikel kecil. Lalu masuk ke tahap Di- demineralisasi, di mana zat di iklan- atau mineral di yang pabrik tidak sih dari diperlukan air dipisahkan itu ya. sehingga air menjadi lebih murni. Terakhir, dilakukan Dari mata disinfeksi air gitu. menggunakan sinar Kok UV kenapa atau Kang ozon Deddy untuk bilangnya membunuh bakteri dari dan sumur-sumur? mikroorganisme. Hasilnya, air kini berada pada bentuk paling murni Nah, itu dan pengaturan siap dari untuk filtrasi. dibotolkan dengan aman. Nyaring dari Bagaimana air butiran-butiran tersebut dikemas dan pasir. disegel tanpa terkontaminasi oleh lingkungan luar? Pernahkah Anda memikirkannya setiap kali itu membuka botol botol air? Aqua tuh Proses awalnya ini segitu dimulai ya. dari pembuatan botol itu sendiri. Dan Iya, disinilah botol teknologi Aqua segitu memainkan ya peran hasilnya. penting. Di pabrik modern, pembuatan botol dilakukan dengan mesin berkecepatan tinggi. Bahan dasar berupa butiran plastik polietilen tereftalat Kecil PET ya botolnya. dimasukkan ke dalam mesin pemanas raksasa Langsung hingga meleleh. dipanasin. Setelah mencair, plastik ini dibentuk menjadi preform, tabung kecil yang terlihat seperti botol mini dengan leher yang sudah jadi. Preform ini kemudian dipanaskan kembali dan ditiup dengan tekanan udara yang sangat kuat ke dalam cetakan itu logam berbentuk kemasannya. botol. Dalam Awalnya sekejap, botolnya preform kecil memuai banget. dan berubah menjadi botol berukuran penuh Langsung dengan bentuk yang lewat. seragam dan presisi. Oh iya, Botol PET dipanasin dipilih bukan tanpa alasan.
Botol ini sangat ringan, sehingga mudah dibawa. Tahan benturan, sehingga tidak mudah pecah. Dan memiliki sifat yang mampu menjaga air tetap segar dan terlindung dari kontaminasi. Selain itu, desain botol biasanya disesuaikan untuk memudahkan proses produksi dan penutupan, sekaligus menarik perhatian konsumen di rak toko. Menariknya, seluruh proses ini berjalan otomatis dan dapat menghasilkan ribuan botol per jam, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar. Selanjutnya, tutup botol diproduksi dengan cara serupa. Plastik dibentuk sesuai ukuran yang tepat agar dapat menutup rapat. Setelah botol dan tutup siap, keduanya tidak langsung digunakan. Pertama, mereka melewati tahap pembersihan dan sterilisasi. Botol dikirim melalui mesin khusus yang menyemprotkan udara bertekanan tinggi atau larutan pembersih steril ke bagian dalamnya. Canggih ya. Di dalam lingkungan yang sepenuhnya steril, air yang sudah melalui proses pemurnian kini siap diisi ke dalam botol. Proses ini menggunakan mesin otomatis berkecepatan tinggi yang bekerja tanpa henti. Bayangkan mesin ini mampu mengisi hingga 36.000 botol per jam. Dengan setiap tetes air diukur dengan presisi agar volume yang masuk selalu sama. Tidak ada air yang tumpah atau terbuang. Begitu botol terisi penuh, mesin langsung melanjutkan ke tahap berikutnya, penutupan. Tutup yang sudah disterilkan dipasangkan dan diputar hingga mengunci rapat dalam hitungan detik. Hal ini dilakukan secepat mungkin untuk mencegah udara luar atau mikroorganisme masuk dan mencemari air. Seluruh proses ini terjadi di jalur produksi yang benar-benar tertutup, sehingga tangan manusia hampir tidak pernah menyentuh botol dari awal hingga akhir. Bahkan, area pengisian dijaga dengan standar kebersihan yang sangat tinggi, menggunakan tekanan udara positif untuk mencegah debu atau partikel masuk. Apa tuh yang tidak masuk seleksi? Sebelum meninggalkan pabrik, setiap batch produk melalui pemeriksaan kualitas akhir. Sampel botol diuji kembali untuk memastikan air tetap jernih, bebas bakteri, dan sesuai standar. Mesin inspeksi otomatis juga memeriksa tutup, label, dan volume air. Hanya botol yang lulus semua pengecekan ini yang dikemas dan dikirim ke toko, supermarket, dan pusat penjualan di seluruh negeri. Kemudian, setiap botol diberi label yang berisi informasi penting seperti tanggal produksi, tanggal kedaluarsa, dan sumber air. Proses pelabelan ini dilakukan dengan mesin otomatis berkecepatan tinggi yang menempelkan label dengan presisi, memastikan posisinya lurus dan mudah dibaca. Label ini bukan hanya hiasan, disinilah konsumen mendapatkan informasi penting tentang produk yang mereka minum. Selain tanggal produksi dan kedaluarsa, biasanya juga tercantum kode batch yang digunakan untuk pelacakan kualitas, sehingga jika ada masalah pada satu batch, produsen bisa segera menarik produk tersebut dari pasaran. Itu proses akhir. Hanya botol yang memenuhi standar yang dikirim ke toko, supermarket, dan pusat penjualan di seluruh negeri. Dan ketika Anda membuka sebotol air, ingatlah bahwa air tersebut telah melalui perjalanan panjang dan teliti untuk sampai ke tangan Anda. Namun, kita menghadapi tantangan besar setiap tahun. Sekitar 8 juta ton sampah plastik masuk ke lautan. Sebagian besar berasal dari botol air yang kita gunakan setiap hari. Menurut statistik, hanya sekitar 9% sampah plastik yang didaur ulang, dan botol plastik adalah salah satu penyumbang terbesar masalah ini. Namun, industri air kemasan berusaha mengubah kenyataan ini. Banyak perusahaan telah beralih menggunakan plastik daur ulang untuk botol mereka dan mengembangkan program pengumpulan serta daur ulang plastik. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan lingkungan, kita melihat munculnya produk air kemasan ramah lingkungan, seperti
botol berbahan bioplastik, botol yang dapat digunakan kembali. Namun, solusi nyata ada di tangan kita sebagai konsumen. Memilih produk ramah lingkungan dan mendaur ulang botol setelah digunakan dapat membuat perbedaan besar. Terima kasih telah bergabung bersama kami menjelajahi proses produksi air kemasan. Ya, itulah perjalanan dari pembuatan air mineral ya, terutama untuk dari perusahaan atau PT Aqua gitu. Jadi kita udah tahu gimana prosesnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Oke, bye.